Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sigit Novrianto dengan NIM 2024 1037 01 10 500. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kode Huffman dalam matematika diskrit. Nah, jadi ada namanya materi kode Huffman. Nah, jadi dalam sejarah Huffman ini diciptakan oleh David E. Huffman, nama penciptanya sendiri, pada tahun 1952. Nah, jadi Huffman ini eh, digunakan sebagai kompresi data lossless yang lebih efisien, yang mana pada menggunakan kode biner prefix berbasis pohon. Nah, di sini kode Huffman itu bukan mengganti, tapi eh, mengefisienkan kode sebelumnya, itu ya ASC atau Standard Code American Standard Code for Information Interchange. Yang mana untuk Huffman sendiri pengaplikasiannya banyak, seperti file zip, MP3, JPEG, PNG, sama perangkat telekomunikasi atau nirkabel. Seperti yang saya bilang, sebagai kompresi data yang lebih efisien, sehingga data biner yang dikirimkan itu lebih sedikit bitnya daripada kode biner menggunakan ASC. Nah, untuk algoritma sendiri saya akan menjelaskan pada materi ini, yaitu eh, kita akan mengambil teks dari teknik. Kita buat table seperti ini. Nah, kita buat table seperti ini. Kita cari itu melambangkan satu huruf atau node-nya. Jadi di sini kita ada teks, yaitu teknik, yang mana kita akan susun yaitu tekni. Kenapa nggak ada K-nya? Karena huruf K ini ada dua, maka frekuensinya ada dua. Nah, begitu juga yang lain. Jika tidak ada char yang sama atau huruf yang sama, maka frekuensinya satu. Kita langsung saja masuk ke cara menyusun note berdasarkan frekuensi terurut secara ascending, yaitu meningkat ya. Nah, di sini kita tadi sudah menyusun ya. Jadi teknik. Nah, kenapa K-nya 2 di sini? Karena ini nilai paling besar di sini. Oke. Ini kita ingat ya. T, E, N, I, K. Masing-masing frekuensi 1 dan K ini 2. Nah, kita ambil dua note dan gabungkan dengan label parents menjadi kombinasi frekuensi dua note. Nah, jadi kan tadi teknik nih, seperti ini. Nah, kita gabungkan TE menjadi satu kesatuan, ditambah frekuensinya ya. Jadi TE sama dengan 2. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. TE sama dengan 2, terus N sama dengan 1, I sama dengan 1, K sama dengan 2. Nah, kemudian kita urut lagi. Jadi, karena ini sudah digabungkan ya, T sama E, maka eh, huruf N yang di depan. Nah, jadi TE itu pindah ke belakang. Nah, di sini. Jadi K sama TE ini frekuensinya sama. Oke, kita lanjut seperti itu. Nah, kita ulangi lagi. Tadi kan eh, maaf. Tadi kan NIKT, NIKT. Nih. NIKT. Sorry, NIKTE. Oke. Nah, jadi kita gabungkan lagi yang NI ini. Nah, NI digabungkan menjadi NI, frekuensinya 2. Oke, kita dapatlah cabang yang kedua. Nih, cabang yang kedua yaitu NI. Cabang yang pertama TE ya tadi.
Nah, cabang kedua NE. Kemudian ada satu cabang. Nah, kita urutkan lagi. Ini urutkan berdasar ascending ya. Jadi, ini tadi yang frekuensi 2, ini yang sudah digabungkan, akar yang pertama, cabang yang pertama, terus ini cabang yang kedua, seperti itu. Nah, kemudian kita urutkan lagi. Tadi kan K, TE sama NI nih, K, TE sama NI. Sekarang kita gabungkan K sama TE. Jadi K ditambah TE, jadi K, TE frekuensinya 4 karena 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini tetap ya, ini tetap. Nah, terus kita susun lagi di sini NI terus KTE sesuai ascending ya. Nah, ini sudah cabang kesekian. Nah, ini sudah terurut ya. Oke. Nah, kita langsung cari akar yang terakhir. Tadi kan ini nih, NI sama KTE nih. NI sama KTE. Sorry, maaf. Nih, NI bernilai 4, KTE bernilai NI bernilai 2, KTE bernilai 4. Kita lihat ya, NI bernilai 2, KTE bernilai 4. Sekarang kita harus mencari akar terakhir atau eh, atau akar utamanya. Maaf nih. Jadi NI ditambah KTE jadi nikte, nik NIKTE. Nah, jadi digabungkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, seperti ini akar utamanya. Oke. Oke. Maka kita dapatkanlah bentuk akarnya sehingga nanti kita bisa di masing-masing cabangnya kita bisa tambahkan kode binary yaitu 1 dan 0. Nih. Untuk binary itu di kiri itu selalu 0, di kanan selalu 1. Nih, seperti ini. Oke, kita mulai dari akar pertama. Ini 0, ini 1. Nah, terus kita pindah ini. Nah, ini 0, ini 1. Oke, sesuai ya. Ini juga nih, ini 1 karena ini di sebelah kanan. KTE 0 sama 1. Terus TE, cabangnya TE itu ada TI 1. Nah, kanannya 1, T-nya T frekuensi 1 sama dengan 0. Nah, kita bisa tulis di sini caranya. Nah, ini harus sesuai akar ya. Ini cabangnya harus sesuai apa? Caranya harus sesuai akar. Nah, nikte. NIKTE. Oke, kita hitung dulu nilai n. Kita cari nilai n nih. Nah, kita cari nilai n di sini. Nah, n. N berarti dari akar itu 0 kemudian 0. Berarti 00 kodenya. Benar kan? Nah, terus char I nih, char I itu ada di sini. Nah, kita fokus ke hurufnya, satu hurufnya. 0 dan 1. 0, 1, benar kan? Kemudian kita cari kode binary di huruf K. 1 dan 0. 1, 0, benar. T-nya 1, 1, 0. 1, 1, 0, benar. E-nya 1, 1, 1. Oke, benar ya. 1, 1, 1. Maka, nih, kita bisa menyusun hurufnya lagi kembali. Nih, sesuai ya, T, E, K, N, I, K. Nih, ini harus lengkap. Karena teks yang dikirim itu akan lengkap, pasti akan lengkap. Cara menghitungnya aja yang menggunakan frekuensi. Jadi ketika ada huruf yang sama itu dihilangkan karena nanti akan ditambahkan. Karena kita nggak mungkin kan hitung 2 kali seperti itu. Nah, makanya dilengkapi ya nih. Oke, kita akan melihat perbandingan antara kode Huffman sama karakter code American Standard tadi ya. Nih, kalau T eh, itu kalau nggak salah itu 48. Nah, 48 itu dibinerkan eh, dibinerkan hasilnya seperti ini 01 01 01 00. Nah, itu dibinerkan. Jadi
Jadi ada urutannya kalau di ISC itu. Jadi ISC dulu, T itu, kalau nggak salah ya, bernilai 48. 48 itu, kita menggunakan perkalian binary. Nah, perkalian binary itu 2 ya, yang 2 itu. Nah, yang nah, jadi kita hitung untuk kode Huffman sendiri, itu kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 bit ya. Nah, di sini. Nah, untuk karakter code atau char yang udah diubah menjadi karakter code, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.